Selamat datang kembali di sini di mata kuliah Teknologi Informasi Kimia. Kita akan membahas mengenai OneDrive. Kemarin kalian sudah saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke OneDrive. Ini tampilan OneDrive saya gitu ya, simpanan di OneDrive saya. Pasti akan berbeda-beda. Mungkin kalau awal akan kosong gitu. Kok ini punya saya kan sudah cukup terisi cukup banyak gitu ya, karena saya gunakan ini cukup aktif gitu. Nah sekarang misal saya mau mengajarkan kalian, bukan misal ya, memang saya mau mengajarkan kalian bagaimana sih memanfaatkan OneDrive. Apa keuntungan OneDrive itu? Pertama, ini penyimpanannya online, jadi tidak membebani hard disk kalian. Kedua, karena penyimpanan online, misal ada kerusakan di laptop kalian, di PC kalian masih tersimpan. Yang ketiga, penyimpanannya besar. Kalau saya nggak salah, ya untuk yang student itu bisa sampai 1 terabyte. Mungkin sekarang bisa lebih gitu ya. Itu cukup banyak gitu ya. Kalian mau nyimpen tugas itu dari semester 1 sampai semester 8 cukup, untuk skripsi cukup gitu, untuk laporan-laporan cukup semua. Bahkan kalian tambahin nanti video-video pembelajaran cukup gitu, sangat banyak. Ini juga bisa disinkronkan di HP kalian dan laptop kalian. Tapi kalau saya tidak saya sinkronkan. Kenapa? Karena hard disk saya kecil gitu ya. Soalnya ini kan besar. Jadi saya lebih memanfaatkan ini secara online. Oke, misal saya mau memanfaatkan ini, saya mau masuk ke folder saya ini, folder lain-lain ya, folder saya. Tapi ini saya membukanya dua, ini dengan foldernya itu punyanya lab kimia farmasi. Saya kerjakannya di dua biar kalian bisa jelas gitu ya. Saya misal mau bikin folder ini aja, kepala lab kimia gitu. Misal saya mau membuat contoh nih ya, saya membuat folder baru, tinggal pilih file new gitu ya, file new. Misal saya membuat laporan praktikum, aku otomatis kan akan terbentuk ini. Loh, salah ketik saya. Gimana nih salah ketik? Rename. Ini kan udah rename ya. Set. Laporan praktikum, enter. Oke, mantap. Saya masuk, tinggal double klik masuk biasa. Kayak di Explorer kalian aja. Misal saya mau bikin sekarang ini adalah Excel tentang apa ya? Misal ini laporan praktikum degradasi senyawa aromatik gitu ya, dengan menggunakan katalis ZNO contohnya gitu. Jadi ini ada sebuah praktikum di mana setiap waktu limbahnya itu degradasi. Jadi saya bikin di sini kan, misal contohnya, contoh aja, kepencet enter, degradasi limbah secara fotokatalitik gitu ya. Misal ini saya buat menit, saya tulis menit, kemudian ini konsentrasi awal M0 gitu aja, berarti konsentrasi awal, MT konsentrasi pada waktu tersebut. Misal pada menit 0 konsentrasi awalnya adalah 20 ppm. Ini saya beri tanda ppm gitu ya. Kemudian yang ini MT nya juga ppm biar enak. Oke, maka di 20 itu ada 20 belum ada yang terdegradasi. Misal ini dibuat 1, 2. Oke ya. Saya mau ini misal contohnya sampai berapa ini? 22 lah, sampai 22. Oke ya. Nah, ini kan M0 nya pasti sama semua, kita drag ke bawah. Gimana dengan yang ini? Misal nih saya mau ngerjakan, teman saya mau ngerjakan, caranya kita kembali ke yang tadi, kita bisa share, kita sharing ini ke yang mau kita tuju. Misal saya mau menuju ke lab Kimfar, ini bisa kalian ke teman kalian gitu ya, ke lab Kimfar, maka otomatis ada nanti bisa dikirim. Mau kirim pesan silahkan gitu ya. Ini jangan lupa ada beberapa pilihan, bisa diedit jadi allow editing. Kalau saya mau bekerja bersama, jadi mau allow editing, bisa semuanya bisa lihat yang dimacung, tapi tidak bisa ngedit, bisa semua dengan akses tertentu.
spesifik gitu itu bisa. Kalau saya pengen linknya saya bagi. Oke, ini apply. Kalau kalian mau ngeset password ini juga bisa ya. Apply, send. Oke, sekarang ini kan udah seperti ini. Saya mau buka nih, mau buka di sini. Caranya gimana? Setelah saya masuk ke account yang Lab Kimia Farmasi, saya masuk ke menu share. Maka akan ada file-file yang di-share oleh orang yang nge-share gitu ya. Nah, ini kan yang di-share tadi kan degradasi limbah secara fotokatalitik gitu. Yang nge-share siapa? Rocky Alvanar gitu. Masuk ke sini. Nanti dengan ini berarti bisa bekerja sama, misal yang satunya di lab A, satunya di lab B bisa bekerja sama, atau misal ada tugas, enggak cuma Excel ya, Word pun juga bisa, misal ya aku mau ngerjakan bab 1, kamu bab 2, kamu bab 3, jadi langsung ngerjakan di file yang sama bisa. Nah misal ini saya mau, misal bagian yang saya ada di menit ke-1 hingga menit ke-5, contohnya misal menghasilkan ini 18, 17 gitu. Oke, kita lihat di hasil satunya yang sudah diketikkan gitu. Misal yang di sini saya lanjutkan lagi, misal ini 16, maaf ini 20 tadi ya. Yang ini 16, bawahnya 16, bawahnya 16, bawahnya 16 gitu. Kemudian dilanjutkan di sini lagi 15. Salah. Ini 16 tadi. Ini 15, 14, 13, 12, 11, 10 gitu ya. 9, 8, 7. Nah, kemudian misal yang lainnya ngisi yang di sini 6, 5, 4, 3. Kemudian dari satu orang sudah bagus ini, saya sudah bisa membuat trennya. Jadi trennya kan kita bikin ini tuh, dari sini sama sini, sini dan sini, betul kan? Kita blok thread. Bentar, saya lupa. Sini kok nggak bisa kontrol saya. Ya udahlah, misal ini saya pindah aja dulu ya, saya cut, saya pindah ke sini aja biar enak gitu. Ini saya delete. Nah misal ini dan sini mau saya buat grafik yang scatter gitu biar kelihatan jelas. Oke, berarti berdasarkan waktu tertentu hasilnya turun seperti ini. Kita lihat di kerjaan yang lain. Muncul juga. Nah ini cara berkolaborasi gitu ya dengan OneDrive yang menurut saya sangat-sangat efektif gitu. Bahkan tahu siapa yang lagi ngerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Misalnya ini kalian ngerjakan terus kirim ke dosennya bisa lihat ternyata yang ngerjakan si A, si B nggak pernah kerja. Itu bisa dari sini, enak. Begitu ceritanya. Saya rasa cukup sekian ya video kali ini, pembahasan mengenai OneDrive untuk bekerja sama dengan rekan kalian. Semoga bermanfaat. Ingat, jika video ini dirasa terlalu cepat, ada menu untuk melambatkannya, atau jika dianggap terlalu lambat, ada menu untuk mempercepat. Sekian dari saya, terima kasih.